Baik, selamat sore dan salam jumpa. Kita hadir kembali dalam Sudut Istana pada edisi sore hari ini, pendengar, di studio Pro 3 RRI. Ini dingin sekali karena memang pakai AC, tapi nggak tahu di luar mungkin mendung apa panas, ya nggak tahu juga sih, nggak kelihatan. Tapi hari ini kembali kita ngobrol-ngobrol setiap Rabu sore. Kita selalu ngobrol-ngobrol tentang bagaimana isu aktual diangkat dalam perbincangan dan juga melihat perspektif yang beda nih. Beda dari istana dan juga dari stakeholders yang memang membidangi itu. Kalau kemarin kita bicara soal dua hal, bicara tentang perempuan sebagai inspirasi di edisi yang lalu, kemudian bicara soal reklamasi, itu dua hal berbeda. Tapi hari ini harus tentu, kalau saya lihat, tanggal 27, artinya nggak lama lagi kita akan ada momen selebrasi. Saya nyebutnya pesta nih, pesta tanggal 1 Mei gitu ya, selebrasi bersyukurnya para pekerja di Indonesia. Nah, yang itu ingin kita hadirkan, bicara semua aspek soal tenaga kerja Indonesia, perlindungan, peningkatan kualitas, perspektif Anda tentu bisa Anda sampaikan pada hari ini. Dan di studio saat ini saya sudah bersama dengan, lebih spesial lagi, saya dikeroyok 2 perempuan. Ya kan, bukan narasumber saya perempuan semua gitu, saya sendiri laki-laki, mudah-mudahan saya nggak jadi perempuan gitu ya. Oke, baik, saya bersama dengan yang pertama adalah Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Hayani Rumondang. Ibu Yani ini, selamat sore Bu Yani. Sore Mas Kawan. Baik, terima kasih sudah hadir Bu ya. Makasih. Nah, yang satu lagi sama juga panggilannya, tapi nama lengkapnya adalah Ibu Aryani Jalal dari staf kantor kepresidenan, gitu ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mbak Yani. Ari dong. Ari. Jangan Yani. Oke. Nanti sama kamu Ibu. Ari kalau di staf presiden banyak juga gitu. Kan oke, baik. Ada Mbak Ari sama Bu Yani. Oke, nanti Anda bisa bersama kami di line telepon. Tadi saya diingatkan, tapi pada saatnya saya buka belum sekarang, tapi SMS bisa Anda kirimkan. Kita ngobrol soal tenaga kerja nih, Mbak Ari dan juga Bu Yani. Saya ingin ke Bu Yani dulu lah. Kalau bicara per 1 Mei selalu ada May Day gitu ya, yang tentu diwarnai dengan, sekarang tuh namanya selebrasi nih, karena sudah jadi hari libur nasional kan gitu. Kalau dulu memang nggak libur, maka urusannya bolos. Kalau bolos tuh konotasinya negatif. Kalau sekarang tuh udah beda urusannya. Tapi apa yang muncul di perspektif pemerintah ketika kita akan hadapi May Day 2016 ini, Bu Yani? Ya, sebenarnya May Day ini selama ini kan selalu dianggap sebagai ini kayaknya hari yang akan ada kemacetan luar biasa gitu ya. Akan ada demo di mana-mana. Itu image seperti itu berkembang sampai demo di mana-mana oke sih. Ya. Tapi kalau kemacetan luar biasa tiap hari macet. Termasuk macetnya itu di satu sisi ya. Jadi tidak. Nah, kemudian berkembang setelah tahun 2013 itu kan pemerintah memberikan satu apresiasi kepada buruh dan ada keputusan presiden bahwa menjadi hari libur. Artinya ini memang bertahun-tahun sudah diminta oleh serikat pekerja. Nah sekarang pemerintah itu beranggapan bahwa May Day itu sebenarnya kan adalah Hari Buruh Internasional kan begitu kan. Nah itu mestinya dirayakan dengan bersukacita. Bahwa May Day itu adalah hari yang berbahagia di mana bisa sedikit meluangkan waktu dari hari-hari sibuk selama ini sehingga menikmatinya dengan bahagia. Nah itu. Dan kami juga berharap bahwa masyarakat itu tahu bahwa ini adalah hari perayaan bagi pekerja, gitu ya. Artinya dengan hari perayaan semua itu harus menikmati. Kebetulan itu hari Minggu. Iya, betul. Tahun ini betul hari Minggu ya. Ya, jadi perspektif pemerintah itu sebenarnya adalah sangat menghargai bahwa ini adalah hari sukacita bagi pekerja seluruh Indonesia dan seluruh dunia sebenarnya. Dan negara kita itu sudah mendeklar melalui keputusan presiden sebagai hari libur. Tapi spot wisatanya itu aja tuh masalah tiap tahun. Spot wisatanya Merdeka Barat, ke kantornya Mbak Ari, ke kantornya Pak Presiden gitu ya, kemudian ke DPR, ke kantornya Bu Yani, terus ke Balai Kota Jakarta. Kan itu aja tuh spotnya kan itu. Tapi kalau itu sebuah ya kita harus hargai, karena dihargai pun dengan dengan hari libur nasional yang diberikan oleh pemerintah. Tapi Mbak Ari, kalau ya namanya perspektif kan macam-macam ya, tapi intinya mereka pasti ujung-ujungnya akan datang dan akan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan itu ke istana. Nah itu ketika menghadapi buruh, so far itu yang paling besar sebenarnya. Ketika demo yang lain-lain atau unjuk aspirasi yang lain-lain,
unjuk aspirasi buruh itu yang paling besar dan masanya paling banyak. Itu disampaikan di depan istana. Bagaimana istana melihat itu ketika mereka datang menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke istana, Mbak Ari? Sebenarnya kan persoalan demo ini kan hal yang kita di istana itu tidak menganggap hal yang luar biasa ya, karena memang ini ada satu era keterbukaan di mana pemerintah itu memberikan satu kesempatan untuk setiap kelompok, entah itu buruh, entah itu petani, entah itu kelompok-kelompok masyarakat lain untuk berdialog dengan kami di kantor staf presiden, khususnya di komunikasi politik dan diseminasi informasi. Dan itu menurut saya ya kita menerima ya dengan tangan terbuka, dan terkecuali memang ada unsur-unsur yang sifatnya itu adalah melakukan sebuah kerusuhan sosial. Itu yang selalu menjadi kewaspadaan kami. Jadi kalau ada aparat itu di sekitar istana itu lebih pada untuk mengontrol situasi. Tapi bahwa kalau kita selalu terbuka untuk melakukan dialog terhadap persoalan apapun, bahkan pada persoalan buruh. Ya. Kita ingin tahu langsung nih kalau bicara buruh, sebenarnya yang kita dengar sekarang kan di media massa tuh pasti ungkapan Pak Menteri selalu ada, ungkapan dari Serikat Pekerja, ungkapan dari para pengamat dan sebagainya. Jarang tuh kita dengar apa yang disampaikan istana terkait dengan perspektif dan perkembangan soal pekerja di Indonesia itu bagaimana, saudara? Ya mungkin belum kita tahu nih, Mbak Ari. Kalau kemarin belum lama ini kami sendiri kan didatangin justru bukan oleh TKI-nya ya ataupun dari buruhnya. Justru kami itu didatangin juga oleh asosiasinya. Jadi justru asosiasi yang melakukan satu dialog ya, membuka dialog terhadap adanya satu persoalan terhadap ketenaga kerjaan yang bekerja di luar negeri. Itu misalnya, dan kita terima dengan baik. Ya artinya antara buruh dan pengusaha sama nih, artinya punya pandangan yang sama. Bukan, punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat bahwa asosiasi tenaga kerja sekarang mengalami persoalan misalkan terkait sama KUR ya, yang ternyata memang agak sulit ketika harus terimplementasi dan kesiapan bank yang bekerja sama dengan KUR itu yang ada di luar negeri dengan penyalur. Jadi ya dua-duanya memang ada satu kebijakan baru yang sesungguhnya itu bagus, tapi ketika diimplementasi kemudian antara kebijakan dan implementasi ini waktunya nggak matching, nggak seimbang. Jadi kemudian ada penumpukan tenaga kerja karena harus menggunakan kurs, sementara di luar belum ada kesiapan secara teknis. Baik, Bu Yani, sebenarnya bagaimana komunikasinya ya? Kalau kita ingin identifikasi masalah dari tahun ke tahun dan sebagainya, harapannya bahwa masalah yang ada itu terselesaikan. Kalaupun ada masalah yang baru, bukanlah PR yang lalu-lalu. Itu kalau 2016 ini apa yang coba dikembangkan perspektifnya oleh pemerintah ketika melihat permasalahan pada buruh? Salah satu yang disampaikan tadi kan soal KUR dan sebagainya. Itu bagaimana, Bu Yani? Sebenarnya ini kita kan dari tahun ke tahun juga terus mengevaluasi ya. Artinya gini, koreksi juga bagi pemerintah. Kenapa kok kita selalu dituntut A, B, C dan sebagainya kan begitu. Lalu kita koreksi sebenarnya apa yang kita sudah lakukan tetapi mungkin terkendala di implementasi misalnya seperti itu, atau mungkin ada yang belum kita lakukan. Nah gitu. Ada yang belum kita lakukan itu apa? Apakah memang terkait dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, atau mungkin memang ada irisan fungsi lain yang harus kita integrasikan. Nah contoh yang sangat paling menjadi kemarin itu kebetulan di akhir tahun itu kan menjadi satu isu yang terus diangkat setelah pemerintah merasakan bahwa begitu kita dialogkan dengan berbagai unsur, sekarang pemerintah mengambil kebijakan seperti ini. Ternyata itu dianggap tidak pas gitu. Masih ada yang pro kontra terhadap hal itu. Nah, tetapi paling tidak kan pemerintah sudah menjawab kalau selama ini ternyata tidak ada kepastian dalam mendapatkan satu hak. Nah, kita coba kita atur seperti ini.
Tetapi pengaturan tersebut itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi tetap dikomunikasikan kepada stakeholder. Namun mungkin inilah persoalan yang sulit memang diadakan keseimbangan. Kenapa sulit untuk ada keseimbangan di sana? Dua kepentingan yang berbeda. Kalau bicara TKI tentu ini banyak lagi aspek, tetapi katakanlah persoalan pekerja dan buruh. Dua kepentingan yang sangat jauh berbeda. Artinya kepentingan ini ingin setinggi-tingginya upah atau kesejahteraan. Yang pengusaha ingin seminim-minimnya upah. Dan untung yang setinggi-tingginya kan begitu kan. Itu prinsip ekonomi itu ya. Nah, artinya pemerintah di sini betul-betul diuji bagaimana bisa memerankan balance itu loh, keseimbangan. Ya, memang dalam saat sekarang ini yang baru kita lakukan, sekalipun itu tidak sempurna, tapi paling tidak sudah bisa memberikan kepastian. Contoh misalnya upah, ya kan? 12 tahun peraturan itu tidak ada. Nah, itulah yang 12 tahun peraturan soal upah nggak ada. PP-nya belum juga terbit-terbit. Apa dasar pengusaha membayar upah kalau gitu? Kalau nggak ada dasarnya? Selama ini kan tetap ada undang-undang, tetap ada peraturan pemerintah. Akan tetapi ada pengaturan yang belum tercantum di situ, ya kan? Contohnya misalnya apa? Bagaimana sebenarnya penetapan upah yang ideal? Sekalipun itu belum sempurna, upah minimum ya. Nah, itu yang dicoba diatur kemarin. Lalu kan melakukan, karena selama ini kan tinggal suka aja si A bilang saya mau naik upah segini, terus B saya mau naik upah segini, upah minimum loh. Jadi mekanismenya itu belum betul-betul bisa menjadikan pengakuan semua pihak. Nah, itu pemerintah mencoba untuk sekarang sudah diatur kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tahun lalu ketika proses penetapan upah minimum memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya sudah ada formula yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, tetap berdasarkan undang-undang. Tetapi kami menghargai bahwa rekan-rekan pekerja atau serikat pekerja itu tentu masih belum memenuhi keinginan mereka, termasuk mungkin dari sisi pengusaha. Nah, itu yang kami lihat mungkin bahwa ini memang tidak mudah. Bagaimana sebenarnya mendekatkan kepentingan yang berbeda, ya, mendekatkan, bukan bisa menyamakan, itu mungkin sulit ya Mbak ya, sehingga memang perlu diisi. Mungkin sulit atau mungkin nggak pernah bisa mungkin. Bisa jadi nggak pernah bisa. Makanya harus belajar juga dari negara-negara lain, kita lihat apakah memang masalahnya sama gitu Bu. Jadi kan pasti ada beberapa negara studi banding yang akhirnya memang nggak, kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya nggak mungkin tercapai karena kepentingannya memang sangat lebar, nggak? Memang harus ada yang mengalah untuk nanti bersepakat. Oke, pada saat ini kita akan melakukan ini. Tapi nanti ke depan ketika situasinya baik, janji itu harus dipenuhi. Misalnya kan pengusaha mengatakan ya kita akan tambahkan bonus dan sebagainya. Saling pengertian itu diutamakan sekali. Kalau sudut pandangnya sama nggak? Istana nggak tahu kita apakah setiap apa yang disampaikan menteri dan jajaran akan sama sudut pandangnya dengan istana. Di sana ada presiden atau wakil presiden, Mbak Ari. Sebenarnya kalau kita lihat ya, persoalan ketenaga kerjaan ini kan cukup besar ya. Banyak orang melihat bahwa kepadatan atau jumlah penduduk itu menjadi sesuatu yang mengerikan, karena jumlah negara kita ada, jumlah penduduknya ada 249,9 juta. Tapi kalau kita melihat perspektif Indonesia dalam 20 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi salah satu dari 7 negara Asia terbesar. Indonesia ini sangat-sangat potensial. Jadi tenaga kerja jangan dilihat pada satu hal yang mengerikan atau membahayakan. Jangan jadi momok lah. Jangan jadi momok, jangan menjadi beban. Tapi bahwa apa yang dilakukan pemerintahan sekarang ini itu sesungguhnya adalah sudah pada jalan yang tepat. Artinya ketika ada persoalan TKI, ada persoalan jeratan hutang, terutama yang di luar negeri, pemerintah mengeluarkan solusi adanya KUR, yang mana bunga rendah. Itu satu solusi. Terus ketika di dalam negeri ada satu efek global dari ekonomi global, beberapa perusahaan kolaps, ada PHK besar-besaran, kita juga support bahwa pendirian koperasi itu juga harus secara massal. Pendirian koperasi. Jadi artinya entrepreneurship, supaya orang kebanyakan dari kita ya udahlah, kamu jangan jadi buruh lagi deh. Yang menarik Bu Yani adalah bahwa KUR itu kali ini di zaman pemerintahan Pak Jokowi JK diperuntukkan untuk TKI, pekerja buruh migran nih. Ini yang tentang PHK itu menarik gitu ya, pemikiran itu. Nah, artinya kan kalau tadi disampaikan bahwa sebenarnya
pemerintah sudah mulai identifikasi nih pekerja yang jumlahnya banyak, ada efek dari setiap kebijakan dan sebagainya. Nah, yang menariknya adalah dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah yang ketiga atau keempat atau keenam, saya nggak ingat, ada bicara soal itu ya, bicara soal paket kebijakan ekonomi keempat, bicara soal upah minimum dan kebijakan terhadap pekerja kalau nggak salah. Itu masuk dalam satu poinnya. Yang keempat ya. Nah, itu gimana implementasinya, Mbak Ari, sampai jauh ini? Kalau standar pengupahan memang masih Undang-Undang Ketenagakerjaan terus terang masih ada di Senayan ya. Artinya perubahan itu masih ada di DPR, dan saya rasa dari berbagai stakeholder tuh memberikan usulan bagaimana mencapai satu keseimbangan. Dan buat saya sebagai kantor staf politik, melihat politik itu adalah keseimbangan. Karena kalau kita melihat politik itu berat sebelah, itu nanti akan mengganggu stabilitas, mengganggu ini. Jadi tapi kita kesempatan untuk industri kecil itu sudah kita buka. Urusan pekerjaan atau urusan apapun kalau sudah masuk ranah politik agak beda nih sudut pandangnya. Ini frame pembangunan pemerintah misalnya, nanti frame-nya DPR beda lagi nih. Gimana Bu Yani? Sebenarnya kan kalau di kita sebagai pemerintahan yang dieksekutif kan tinggal melakukan apa yang sudah dikerjakan atau yang sudah diputuskan oleh orang politik. Orang politik itu justru yang ada di Senayan. Ya, tapi kan pengajuan drafting revisi itu kan dari pemerintah juga enggak? Enggak selamanya, ada dari komisi. Yang ini inisiatif DPR atau inisiatif kedua-duanya? Ini sama-sama saya rasa, karena ini persoalan ketenagakerjaan itu kan selalu berulang. Itu ini inisiatif bersama kan? Mungkin menarik tuh yang Mbak. Jadi gini, betul bahwa undang-undang ketenagakerjaan itu kan tahun 69 terakhir kemudian disempurnakan kan jadi tahun 2003. Nah, ternyata itu sudah banyak bolong-bolongnya. Artinya apa? Sudah banyak yang di judicial review kan. Jadi banyak sekali, katakanlah gini, pengusaha tuh merasa berat sekali karena kalau pesangon itu tertinggi di dunia gitulah. Di Indonesia? Iya, Indonesia itu tertinggi. 32 kali gaji dan sebagainya, ikut macam-macam lah ikutnya. Tidak hanya itu, satu sisi pekerja juga ingin outsourcing dihapuskan, kan begitu kan? Nah, ini tahun 2006 sudah pernah dikaji oleh 5 universitas. Ternyata tidak bisa juga masuk revisi. 2011 juga demikian dikaji oleh LIPI. Nah, apa yang terjadi? Ternyata begitu di DPR, ini tidak menjadi masuk dalam prolegnas. Loh, aneh gitu kan? Artinya gini ya, kita juga minta dukungan sama-sama. Bagaimana sekarang kalau undang-undang sudah bocel-bocel, sudah banyak banget. Nah, ini kan udah banyak ya sebenarnya di judicial review. Nah, kemudian kemarin kita mencoba, jadi tahun 2014 kita mencoba mengusulkan lagi lah, karena ini kan kita suara dari dua pihak ya. Pengusaha keberatan akan ini, pekerja minta dihapus ini dan sebagainya, dan termasuk kajian dari LIPI, kajian dari independen dan sebagainya. Itu kan udah banyak ya, misalnya mengenai TKA, mengenai istirahat panjang, mengenai hubungan kerja dan sebagainya. Nah, ini ternyata ketika keputusan itu tidak menjadi shortlist. Oh ya? Tidak menjadi, hilang. Gitu loh. Lalu gimana? Kita sudah mempersiapkannya sejak awal. Kita sudah kayak uji sahi gitu loh. Kita uji sahi juga. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan perubahan? Ini inisiatif bersama, tapi belum tentu isi kepala sama, Mbak Ari. Kan gitu, Mbak Ari. Udah diserahkan kajian, nggak main-main loh. Kajian LIPI dikasih, tim independen dikasih, 5 universitas terkemuka dikasih, tapi pada saat pembahasan udah nggak ada, hilang. Politisnya hilang. Gimana Pak? Dasarnya pakai apa tuh? Kalau politik kan sudut pandang beda, gimana nih? Jadi bisa juga ada beberapa inisiatif. Ya, kita lihat aja perkembangannya ya. Artinya kalau kita di pemerintahan ini tetap mengikuti dinamika ya. Ini masih ada dinamika yang cukup panjang. Harapan
ini akan segera selesai, karena beberapa kebijakan regulasi deregulasi ini kan juga harus menunggu dari undang-undang ini selesai. Nah, kalau kita dari pemerintahan sudah melakukan banyak deregulasi untuk investasi, untuk ketenaga kerjaan, tapi undang-undangnya masih belum selesai. Ini kan juga akan membuat satu ketakutan investor yang akan menanam atau menaruh kuncinya di undang-undang itu. Modalnya, karena kalau ya ibaratnya Mas Mulyana deh mau jadi investor nih. Anda dari Korea mau nanam di sini. Wah, undang-undangnya belum jelas ini. Kapan selesainya? Nggak mau saya. Nah, nggak mau, padahal kan benar. Padahal, saya rasa visi seperti ini harus menjadi satu visi kesatuan bersama antara eksekutif maupun legislatif, bahwa ini jangan jadi egosentris gitu ya. Ekosektoral dan sebagainya. Kita harus melihat ini satu kepentingan bangsa, satu kepentingan nasional. Itu yang terutama, yang sekarang kita berpikir untuk concern di situ, bahwa identitas keindonesiaan. Presiden sendiri sering mengatakan bahwa kita harus memunculkan jati diri bangsa kita. Ini saya bersama Bu Yani ingin tanya ke Mbak Ari nih, mudah-mudahan sepakat. Kalau udah kayak gitu, Presiden Jokowi suka kesel nggak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, sudut istana loh sekarang. Nggak kelihatan. Padahal Pak Jokowi itu ekspresinya tuh kalau marah sama marah juga sama gitu. Saya rasa memang sudah menjadi kewajiban seorang presiden untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kewajibannya seberat itu. Dan kita di kantor staf mendukung penuh apa yang menjadi kebutuhan presiden. Jadi kita melakukan satu komunikasi dengan teman-teman yang ada di partai politik, teman-teman yang ada di komisi, untuk segera beberapa hal itu bisa segera terselesaikan. Jadi jadi presiden gimana? Maksudnya? Kesel. Kalau lagi kesel merintahin staf kepresidenan gimana supaya komunikasi dengan DPR itu gimana? Ya biasanya kan ada mekanismenya, Mas. Nggak mungkin kan manggil staf Mbak sini. Enggak. Kan biasanya ada ratas, ada perintah-perintah khusus yang memang itu ada di dalam forum terbatas. Dan kupikir kedepannya ini akan lebih baik ya. Kalau saya optimis bahwa membangun segala sesuatu tuh pasti ada kekurangannya. Kita nggak bisa menyamakan diri dengan revolusi industri yang ada di Prancis itu udah tahun berapa. Nah, karena itu banyak ditanyakan pasti ya, ditanyakan oleh masyarakat, gimana presiden kalau melihat dinamika di DPR, pemerintah sudah kasih draft, sudah kasih alasan ilmiahnya gitu ya. Orang akan salahkan nih presiden kok nggak bersuara nih. Kadang-kadang kan dianggap begitu, Mari. Sehingga orang harus tahu sebenarnya bagaimana mekanisme dan prosedural yang dijalani di istana sehingga sampai pada tahapan komunikasi politik dengan DPR, khususnya untuk masalah undang-undang kan gitu ya. Nah, setelah ini kita akan undang Anda di line telepon di 0213866712, 0213844545. Itu di line telepon sudah ada, tapi harus tunggu dulu. Jauh itu di Jayapura yang telepon kita pada sore hari ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Baik, dalam Sudut Istana di edisi sore ini masih bersama saya Maulana Isnarto dan Ibu Yani dan juga Mbak Ari. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama pendengar di line telepon, ada Ibu Adolfina di Jayapura. Selamat malam di sana Bu Adolfina.
Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam Ibu berdua. Nah, ini kita percaya kan? Selamat malam. Ini orang Jayapura, percaya kan? Logatnya udah Jayapura nih. Silakan Bu Adolfina. Oke, terima kasih. Tadi salah satu narasumber mengatakan bahwa kita harus menjaga identitas Indonesia. Itu betul sekali, tetapi saya mau tanya, menjaga identitas Indonesia itu seperti apa? Karena apa? Kekayaan bangsa Indonesia kan sudah jadi milik orang asing. Dan kita, orang Indonesia, mengkais kekayaan itu. Salah satunya menjadi TKI. Dan bermasalah di luar negeri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Adolfina di Jayapura di Jakarta masih sore ini. Silakan line telepon di 0213866712344545. Kita bicara soal Hari Buruh hari ini, soal pekerja, masalah perlindungan pekerja di Indonesia. Ada Pak Udin di Gorontalo. Selamat sore Pak Udin. Selamat sore menjelang malam. Menjelang maghrib kok di sana ya? Udah maghrib malah di sana. Silakan Pak Udin. Sudah selesai. Narasumber saya langsung ke masukannya begini. Ini kan sudah mendekati Hari Buruh ya. Kalau seandainya kalau disetujui, bagaimana kalau Hari Buruh itu kita hanya seperti menceritakan suatu kenangan masa lalu. Artinya kita menghimpun semua buruh. Apakah buruh-buruh yang sudah berhasil, misalnya termasuk juga Pak Jokowi, termasuk juga anggota-anggota dewan yang sudah berhasil. Kemudian kita mengemukakan kita punya pendapat, menceritakan kasus-kasus marasisa, menceritakan misalnya gaji-gaji buruh itu yang sudah kerja 10 tahun belum masih begitu terus. Sebenarnya ini yang harus diceritakan. Kemudian juga masalah perundang-undang harus diceritakan semua, mengundang artis. Kalau misalnya begitu kan mungkin pemerintah dan DPR itu ada perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh-jauh ini dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Ada Pak Ibu Adolfina di Jayapura dan Pak Udin di Gorontalo. Saya ingin ke Bu Yani dulu, khususnya Pak Udin soal cerita-cerita dengan kebanggaan dan sebagainya. Karena nanti yang Bu Adolfina nanti Mbak Ari nih, karena tadi nyebut soal identitas bangsa, karena hubungan dengan TKI juga. Silakan Bu Yani. Ya, ini Pak Udin terima kasih banyak nih dari Gorontalo. Jadi saran Bapak tadi itu sangat bagus ya, kami apresiasi sekali. Justru memang sebenarnya dialog itu dikembangkan. Kami juga meminta di tingkat daerah juga dibangun dan ditingkatkan dialog-dialog. Jadi sebenarnya kalau dengan DPR misalnya, kita juga sering sekali bersama-sama DPR untuk mendengarkan keluh kesah dari katakanlah seperti kemarin tuh kasus-kasus di BUMN, perusahaan BUMN sekian banyak yang yang disampaikan oleh pekerja, dan itu kita sama-sama membahasnya di DPR ya, seperti itu. Nah, tadi ada bagus juga testimoni misalnya ya, bahwa sekian puluh tahun itu bekerja upahnya begitu-begitu aja. Nah, sebenarnya regulasi itu tidak seperti itu. Nah, inilah mungkin tetap koreksi bagi kami, berarti mungkin penegakan hukumnya. Itu koreksi catatan kami. Tapi dalam regulasi bahwa kalau sudah bekerja itu ada aturan-aturannya. Tidak sama mereka yang bekerja di 1 tahun ke bawah dengan 1 tahun ke atas. Itulah hadirnya pemerintah mengatur regulasi itu, termasuk peraturan pemerintah yang baru. Jadi dalam pemerintahan Pak Jokowi ini itu luar biasa sebenarnya, perubahan yang sangat mendasar. Banyak hal, contoh misalnya sekarang dilakukan begitu melihat implementasi beberapa tahun yang lalu, sehingga dilihat ternyata kawan-kawan kita ini, saudara kita yang bekerja di bawah 1 tahun selama ini itu kan tidak mendapatkan hak yang sama dalam sisi misalnya tunjangan hari keagamaan, hari keagamaan. Nah, begitu sekarang itu mereka sudah punya hak, tinggal nanti memang koreksi bagi kami Kementerian Ketenagakerjaan adalah penegakan hukumnya. Jadi sebenarnya Pak, itu adalah praktek-praktek yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Itu yang Pak Udin sampaikan. Mbak Ari, ini soal Bu Adolfina nih, menarik nih soal menumbuhkan identitas keindonesiaan. Itu tadi bagaimana, Mbak Ari? Halo kakak dari Adolfina dari Jayapura. Nah, ini menarik Ibu sebagai dirjen yang di Kemenaker menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu sangat melakukan sebuah perubahan besar. Sama halnya terhadap satu kebijakan yang ini moratorium untuk TKI khususnya di Timur Tengah. Timur Tengah ini kan selalu banyak sekali masalah, entah dari penyiksaan atau penyekapan, bahkan mungkin kasus
perkosaan ya. Ini banyak sekali terjadi di Timur Tengah. Makanya pemerintah menutup ini dan ini sebenarnya salah satu upaya bahwa kita melihat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu tidak melulu pada satu pemikiran yang negatif. Karena banyak sekali kerjasama G2G itu yang menghasilkan satu kesuksesan ekonomi secara keluarga maupun secara devisa negara. Saya pernah berkunjung ke satu desa yang ada di Ponorogo. Itu desa tersebut itu dibangun oleh tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan banyak sekali toko bangunan, bahkan toko bangunan yang cukup besar itu dihasilkan ketika mereka bekerja dan menabung dan kemudian ketika kembali ke tanah air mereka berusaha. Bahkan ada satu yang bisa membuat satu toko seperti Alfamart, tapi namanya minimarket dia bisa menghasilkan sebulan 50 juta. Itu untuk ukuran di desa, satu desa di Ponorogo. Ya. Ada salon, ada waktu itu saya juga sempat mengunjungi tempat itu bersama Pak Menaker ya, Pak Hanif dan Ibu Dita Sari. Jadi saya juga cukup kaget. Ternyata kalau kita melihat dari perspektif yang negatif bahwa bekerja ke luar negeri itu adalah satu pekerjaan yang hina, saya rasa enggak, karena banyak hal yang mungkin bisa dikerjakan oleh pekerja-pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Misalkan kita nggak akan bisa mencegah bahwa makin lama bangsa atau negara dalam konteks yang lebih luasnya akan semakin global. Udah tidak ada batas lagi antara kita di Amerika. Tapi kritisinya di sini, Mbak Ari. Kritisinya adalah bahwa nggak haram sih keluar kerja di luar negeri jadi TKI itu nggak hina sih. Cuma kadang-kadang yang agak disesalkan itu kok selalu kita memilih atau mengirim orang untuk jadi pembantu rumah tangga. Nah itu yang selalu ditanyakan orang gitu. Nggak bisa yang bidang lain gitu. Target untuk sampai tahun 2019 ini zero tenaga kerja rumah tangga. Itu target. Target. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, Mas, kita nggak akan mungkin melakukan itu secara drastis bahwa masih ada yang tersisa di sana dan kita harus rewarning. Ada yang sudah kontrak 2 tahun ataupun berapa, itu kita kasih kesempatan. Harapannya 2019 ada zero PLRT. Zero PLRT ya. Oke, baik, kita terima dulu pendengar kita di Makassar. Ada Pak Talib Yunus di Makassar. Selamat malam Pak Talib Yunus. Malam. Ya, silakan Pak. Terima kasih, saya senang bertemu dan berbicara dengan Ibu Dirjen Perindustrian ya. Tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, hubungan industrial, betul. Ya. Iya, oke. Terkait dengan tenaga kerja atau buruh yang nanti tanggal 1 Mei akan melakukan hari buruh itu. Perayaan Hari Buruh Internasional. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa kalau pemerintah misalnya mau bekerja secara sungguh-sungguh dengan bidang-bidang yang dilakukan oleh perindustrian, katakanlah begitu, atau bidang-bidang yang lain, bisa membuka kesempatan lapangan kerja yang besar bagi buruh ataupun bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, akan bisa menampung tenaga kerja yang besar. Dari di situ pemerintah memberi contoh, termasuk upah dan segala macam itu, gaji dan sebagainya. Jangan diserahkan pada swasta semua. Nah, dengan pekerjaan buruh-buruh itu akan memberikan hasil bagi kepentingan pemerintah sendiri. Sehingga pemerintah tidak kewalahan di dalam mencari sumber keuangan negaranya. Sekarang ini pemerintah buntu berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber keuangan negaranya. Padahal dengan jumlah penduduk Indonesia yang berapa tadi? 249,9 juta jiwa. 249 juta kalau disebut tadi. Itu adalah merupakan potensi yang besar. Tinggal manajemen. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Talib Yunus di Makassar. Kita kemarin ke Pak Rani Akbar di Pontianak. Selamat sore Pak Akbar. Selamat sore Pak. Sore, silakan. Pontianak sama dengan Jakarta ya, silakan. Ya, saya hanya mengatakan di balik sudut istana itu satu kata, jangan seperti
kata dalam tempurung. Satu kata untuk satu kata dan untuk satu tujuan. Begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akbar di Pontianak dan juga Pak Talib Yunus di Makassar. Oke tadi. Bu Dirjen silakan Bu. Tanggapi tadi Pak Talib Yunus. Silakan. Ya, Pak Talib Yunus, Assalamualaikum. Jadi memang begini, bahwa penciptaan kesempatan kerja itu memang perlu menjadi tanggung jawab bersama, terutama sektor-sektor ya. Misalnya tadi kayak apa, penting sektor perindustrian, UMKM ya dan sebagainya. Jadi, nah ini yang kami betul-betul saat ini mengkoordinasikan. Jadi kalau Kementerian Ketenagakerjaan itu kan sebenarnya tidak pada fungsi yang menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya, tapi bagaimana sebenarnya kami terus bahu-membahu regulator. Nah, tapi ada hal yang perlu mungkin juga kita ketahui bersama, dan ini harus menjadi kewajiban bersama, termasuk pemerintah juga harus hadir. Apa? Sekalipun banyak, ini ada contoh perluasan kesempatan kerja, banyak ternyata lowongan-lowongan pekerjaan itu nggak bisa kita isi. Nah ini berarti kenapa itu? Ada satu hal yang menjadi persoalan, kompetensinya. Nah inilah yang sebenarnya contoh di satu daerah butuh 12.000. Begitu dilihat ternyata nggak ada yang bisa memenuhi kuota 12.000 ini. Artinya tidak semua lowongan ini bisa diisi penuh. Nah ini tugasnya seperti apa? Artinya kompetensi harus dijaga. Pendidikan formal oke, tapi tidak semua pendidikan formal itu bisa siap masuk ke pekerjaan. Nah ini yang Bapak Menteri ini sekarang betul-betul mempromot dan mempunyai affirmative actionnya agar benar-benar mereka-mereka yang tamatan SD, SMP, SMA yang sekarang di dunia kerja ini gimana supaya kompetensinya ditingkatkan dan diberikan sertifikasi. Nah itu masuk termasuk dalam yang angkatan kerja gitu loh. Isu nggak? Masuk dalam isu nggak itu? Artinya bahwa selama ini kan isunya adalah minta upah tinggi dan sebagainya, tapi kita meningkatkan pendidikan bagi yang SD, yuk sekolah jadi SMP atau paket B kejar B, C dan sebagainya lah gitu ya. Jadi isunya sampai ke sana nggak ya teman-teman buruh? Sekarang teman-teman sudah kami sudah terus-menerus menyampaikan hal ini. Kita ajak untuk berpikir ke situ. Kita ajak bagaimana tanggung jawab bersama bagi mereka-mereka yang punya anggota yang mungkin karena kondisi pendidikannya sehingga jenis pekerjaan yang dilakukan hanya itu saja. Nah ini yang harus kita gerakkan supaya lebih produktivitas lagi. Tapi persoalan tidak hanya di situ Mas Maulana, tapi angkatan kerja yang tidak pada dunia kerja ini kan jadi harus urusan juga kita. Bagaimana meningkatkan kompetensinya kan, bagaimana mengisi pelatihan-pelatihan sehingga ketika dia masuk ya tidak seperti kata Pak Talib tadi, perluasan kesempatan kerja, lowongan ada di mana-mana, tidak bisa diisi jadinya. Nah apalagi nanti kita bersaing dengan tidak ada barrier nanti, nggak ada batas nih. Udah mulai kayaknya Mei kan 2016 sudah mulai Pak. Iya. Sama nggak masalahnya dengan TKI kita? Ini masalah pendidikan juga akhirnya menentukan juga nih bahwa kita sebenarnya pekerjaan banyak di luar. Cuma requirement-nya tadi itu meminta lebih daripada yang dimiliki, sehingga ya pilihannya pembantu rumah tangga lagi Pak. Gimana Pak Ari? Yang pertama ingin saya katakan tuh adalah negara ini sedang berbenah dan kita harus yakin bahwa ini diurus dengan baik. Itu yang jadi satu keyakinan bersama, bahwa sekarang akan didirikan banyak sekali sekolah-sekolah STMK yang mungkin nanti Kemendikbud bisa diundang di lain waktu untuk kayaknya bisa. Agak dekat nih tanggal 1 hari pendidikan hari buruh, dan tanggal 2 hari pendidikan cocok nih kayaknya nih. Jadi saya rasa ini perlu sinergi, dan kalau kepekaan kebetulan saya juga tidak asing dengan teman-teman yang memang dia menjadi teman-teman yang bergerak di dalam organisasi buruh. Mereka sudah memiliki kesadaran yang cukup baik bagaimana meningkatkan pendidikan, kesadaran gender, dan ini buat saya adalah hal yang sesungguhnya nggak asing ya, bahwa peningkatan kualitas pendidikan ini udah isu lama. Tapi bagaimana bahwa itu tadi yang Mas katakan soal MEA, kita nggak akan bisa membatasi karena pun nanti antara Indonesia bisa ke luar negeri, yang di luar negeri bisa di sini.
Nah, itu yang kemudian salah satu yang tadi saya bilang bahwa kemudian akan menjadi penting isu kebangsaan, isu keindonesiaan di antara tenaga kerja khususnya. Ini lalu lintasnya kan akan ramai sekali. Termasuk tadi yang disampaikan bahwa pemerintah akan moratorium tidak hanya PRT Timur Tengah, jadi sampai 2019 itu nol yang kerja jadi rumah tangga. Selama masa moratorium itu apa yang coba dilakukan Mbak Ari sehingga tadi kompetensi naik, pendidikan oke, bahasa Inggris bagus kan gitu? Gimana? Ya, investasi yang kemarin ini sudah dilakukan pada akhir tahun 2015 ini adalah ketika ada Java Integrated Industrial and Port Estate yang ada di Jawa Timur, ini menyerap banyak sekali tenaga kerja, ini sekitar 1 juta tenaga 1 juta tenaga kerja. Jadi kita harus optimis bahwa jumlah tenaga kerja yang banyak ini tidak menjadi beban negara selagi bahwa ada sistem industri yang sehat dan juga ekonomi yang menjadi keinginan bersama antara pengusaha, antara pekerja ini bisa terakomodasi dengan baik. Kita harus percaya itu. Karena salah satu syarat negara besar itu penduduknya juga besar. Ya nggak? Wilayah besar, penduduk besar, potensi sumber daya alam besar, governmentnya bagus kan gitu ya. Makanya ketika Indonesia pernah punya cita-cita mau jadi tuan rumah Piala Dunia, kalau dilanjutkan itu kita bisa ngalahin Qatar. Malah Qatar nggak jadi karena penduduknya cuma dikit gitu loh. Maka FIFA nggak mau. Nggak meriah. Tapi gitu. Tambah satu lagi kualitas SDM-nya. Itu yang kita bicarakan hari ini. Frame-nya harus geser nih. Teman-teman hari Minggu besok coba isunya nggak nuntut upah gitu loh. Ya, benar. Ya nggak? Nuntut sekolah gitu. Nah, nuntut meningkatkan keterampilan. Yang sudah di sekolah kan sudah banyak yang bisa gratis. Betul. Artinya sekarang buruh pun juga sudah memiliki satu beban, mengurangi beban. Artinya kartu kesehatan sudah ada. Sudah dikasih. Kartu pintar untuk anak mereka sudah dikasih. Sudah dikasih. Artinya mereka kita harapkan akan mampu melahirkan generasi yang melebihi dari orang tuanya. Jadi RRI sebenarnya pengen banget kalau frame-nya beda. Jadi kalau mereka tuh nggak maksa-maksa masuk untuk ngomong. Kalau ditanya mau ngomong apa, upah lagi, kita nggak mau terima. Isunya sama. Berarti besok kaminya Mas Maulana aja yang ada di istana. RRI jadi di depan istana. Boleh. Tapi nggak boleh tapi nggak boleh ngomong upah. Kata Bu Dirjen kan, ini pesan Bu Dirjen nih, nggak boleh ngomong upah. Kalau ngomong kita upah persiapkan bagaimana SDM kita nanti ke depan kan. Terutama yang di dunia kerja loh Mas. Betul. Kita break dulu. Nanti kasih statement akhirnya. Kita break azan dulu. Kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan di studio istana. Saya ingin ke Bu Dirjen, Bu Yani untuk menyampaikan pesannya per tanggal 1 nanti, 1 Mei 2016 Hari Buruh Internasional. Silakan, 1 menit waktunya. Mohon maaf saya harus batasi. Kepada rekan-rekan Serikat Pekerja, Serikat Buruh dan para pekerja seluruh Indonesia, selamat merayakan Hari Buruh Internasional. May Day is a holiday. Wah, merayakan itu bahasanya tegas bawah ya. Selamat merayakan karena May Day holiday. Silakan Mbak Ari. Mungkin ini akan menjadi satu tantangan di hari May Day ya. Biasanya saya juga merasa ini bukan satu aksi demonstrasi tapi perayaan. Tapi harus kita waspadai juga karena ada satu hal yang mungkin ini satu fenomena baru di pemerintahan Pak Jokowi bahwa peningkatan tenaga kerja di Pulau Jawa itu meningkat 8%. Tetapi di luar Jawa itu kebutuhan akan tenaga kerja meningkat 16%. Jadi ini membuktikan bahwa pembangunan Pak Jokowi, pemerintahan sekarang sudah lagi orientasinya Indonesia tidak hanya Jawa. Jadi saya ucapkan teman-teman buruh untuk kembali pulang kampung, melihat kembali yang ada di desa. Di sana akan banyak peluang pekerjaan dan kita mari bangun keindonesiaan pada hari buruh. Ini menarik ini. Pulang kampung itu juga salah satu topik besar dalam Asia Pacific Broadcasting Union. Come home. Jadi penting sekali untuk pulang kampung, bangun tempat Anda, kan gitu ya. Baik, terima kasih Mari. Terima kasih Bu Yani, senang sekali kita bicara pada sudut istana pada hari ini. Mudah-mudahan pesan ini pesan positif untuk teman-teman buruh, merayakan ini dengan baik, dengan positif. Kami yakin teman-teman buruh itu baik.
dan punya pemikiran yang maju. Jadi tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Anda merayakan pesta Anda dengan cara yang baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan yang satu ini dari cerita dari Istana bersama Soekardi Rinake. Catatan kecil di balik belusukan. Setelah menjadi inspektur upacara pada Hari TNI di Cilegon 5 Oktober 2015, Presiden Jokowi dan rombongan menuju ke Tangerang. Ini kunjungan kerja ke pabrik sepatu yang baru saja menambah banyak karyawan. Di pabrik itu, Presiden sampai jam 12:30 siang. Para menteri yang ikut dalam rombongan itu berpikir, habis ini pasti makan siang. Mereka terperangah ketika Presiden ternyata langsung meluncur ke Jakarta, kembali ke istana. Sampai di istana sudah jam 2 siang. Lapar sudah tidak bisa ditahan. Para menteri itu lupa. Hari itu hari Senin. Pak Jokowi biasa puasa Senin Kemis. Besoknya di koran muncul berita dan foto. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Kepala BNPTKI Nusron Wahid sedang menikmati makan siang di warung Tegal seberang istana. Sopo sing gelem tak dongeng. Soekardi Rinake. Setelah kita ikuti dialog sudut istana.